gereja. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Lanjut, Kudus. setelah daftar para diaken itu langsung ke bawahnya. Rasul buat Oke. apa? Ayat 6, mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Cukup sudah. Masa 3 terus. Rasul, uskup, presbiter, imam, dan struktur ketiga hierarkis yaitu diakon. Dan semuanya itu mendapatkan tabisan. Kau bandingkan dengan Protestantisme, ada struktur hierarkis, uskup, presbiter, dan diakon? Tidak ada, Romo. Hanya Itu ada kenapa gereja. Anda tadi bilang, saya datang dari Protestan dengan struktur hierarkis seperti ini, sedangkan tidak biblis? Iya, berarti memang ternyata di Alkitab tidak ada menjelaskan terkait struktur hierarki di Protestan. Bayangkan. Oke, yang kedua, pertanyaanmu bagus sekali. Bagaimana dengan siapakah paus? Engkau mengerti kata paus dulu? Apa artinya paus, pope, atau papa? Artinya apa? Bapa. Dari situ engkau kata kunci di situ. Bapa. Oke? Bapa. Iya. Oke, ini penting sekali. Karena itu Matius 16, Robert, 16, 19, ginting engkau ke Yesaya 22 ayat 20-22. Oke. Sekarang konsentrasi di kata Bapa. Kata kunci di sini kita akan lihat Matius 16 ayat 19. Oke, Matius 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Siapakah engkau di sini? Ayat 18. Siapakah engkau di sini? Yesus atau siapa? Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Masar, buka mic. Siapa yang terima kunci kalau begitu? Masar, siapa yang terima kunci? Halo? Iya, mau. Engkau jangan mute kan, lama. Siapa, dia masih dalam dialog, kau jangan mute kan, setiap kali omong nanti engkau mute kan. Buka lagi, harus omong berapa kali. Masar, siapa yang terima kunci menurut ayat itu? Santo Petrus. Benar sekali, baca kembali ayat 18. Jangan mute kan mic, nanti lama gitu. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Selesai. Dan cukup. Engkau adalah Petrus. Sekarang Petrus yang sama, ini ayat 19. Terima apa? Ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Masar, siapa yang terima kunci? Masih Santo Petrus, mau. Oke, sekarang yang terima kunci akan dipanggil siapa? Ginting. Yesaya 22 ayat 20-22. Konsentrasi di 21. Ya. Maka pada waktu itu aku akan memanggil hambaku Eliakim bin Hilkia. Aku akan mengenakan jubahmu kepadanya, dan ikat pinggangmu akan kuikatkan kepadanya, dan kekuasaanmu akan kuberikan ke tangannya. Tahan dulu. Maka ia... Tahan dulu. Dan kekuasaan akan diberikan ke tangannya. Dan yang terima kuasa itu akan dipanggil dan... Maka ia akan menjadi bapa. Sekarang simbol dari kekuasaan. Dan yang menerima kuasa dipanggil bapa. Lanjut ayat selanjutnya. Kepadanya diberikan apa? Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka,
tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Masar, yang terima kunci dipanggil siapa? Bapak Santo Petrus? Ya, tidak. Saya jangan lupa Santo Petrus. Yang tadi, ayat yang barusan kita baca. Yang terima kunci, yang artinya simbol kekuasaan, dipanggil Bapak. Di dalam perjanjian baru tadi, di dalam Matius 16 ayat 19, siapa yang terima kunci dari Yesus? Petrus. Artinya, Petrus yang terima kunci. Dan Petrus itu dipanggil Uskup. Bapak lah. Kan yang terima kunci, simbol kekuasaan, menurut Yesaya dipanggil Bapak. Kalau begitu di dalam perjanjian baru, siapa yang terima kunci Daud? Siapa yang terima kunci kerajaan surga di dalam Matius 16 ayat 19? Siapa namanya yang terima kunci? Petrus. Kalau begitu Petrus dipanggil Bapak. Dan Bapak yang sekarang kita kenal itu yaitu Paus, Pope, Papa. Artinya siapa sendiri yang angkat Bapa pertama di dalam kekristenan di situ. Tuhan Yesus. Dan dia angkat siapa di situ? Petrus. Ada masalah di mana Protestantisme? Sekarang kau sudah mengerti siapa yang terima kunci akan dipanggil Bapa. Dan yang terima kunci dalam perjanjian baru adalah Petrus. Karena itu Petrus dipanggil Papa, artinya Bapa. Oh, tugasnya untuk apa? Ini penting sekali. Tugasnya untuk apa? Friska, Yesekiel 34. Tugasnya untuk apa? Yesekiel 34 ayat 15. Ya sekarang Robert, engkau siap-siap. Yohanes 21 ayat 15. Oke. Sekarang kita ke Yesekiel 34 ayat 15. Siapakah gembala yang baik? Yehezkiel 34 ayat 15. 15. Oke. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Tahan dulu di situ. Robert, engkau siap? Jangan dulu ke 21, ke 10 ayat ke 11. Kita sandingkan. Di dalam Yesekiel, Allah bilang, akulah gembala yang akan menggembalakan. Sekarang di Yohanes 10 ayat 11, siapakah gembala yang baik? Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Oke, tahan dulu. Di Yesekiel, Allah adalah gembala yang baik, Friska? Ya, Romo. Oke, di Yohanes barusan dibaca. Yesus bilang, akulah gembala yang baik, Robert? Iya, Mo. Oke, sekarang ke Yesekiel 34 ayat 23-nya. Dia angkat berapa gembala? Robert, sekarang kau siap di Yohanes 21 ayat 15. Oke, Mo. Yehezkiel 34 ayat 23. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan menggembalakannya, yaitu Daud hambaku. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Mereka ini orang Israel. Marsa, di situ Allah mengangkat berapa gembala? 1, Mo. 1. Kata jelas tidak kata 1 di situ. Jelas, Romo. Sangat jelas. Untuk gembalakan Israel. Namanya siapa? Daud. Sekarang di dalam perjanjian baru yang tadi Yohanes 10 ayat 11, Yesus bilang dia adalah gembala yang baik. Tetapi gembala yang baik Yesus ini angkat berapa gembala? 1, Mo. Sekarang kita baca Yohanes 21 ayat 15. Oke, Yohanes 21 ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes,
apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Selesai. Marsa, semua domba-dombanya Kristus digembalakan oleh siapa di situ? Daud. Daud perjanjian lama lah. Yang baru siapa mau tadi mau maaf banyak sekali soalnya. Baca ayat 16 nih. Ayat 16. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Marsa, sebentar dia. Tunggu sebentar. Marsa. Semua dombanya Kristus digembalakan oleh siapa di situ? Morso. Yo, semua dombanya Kristus digembalakan oleh siapa ya? Saya mengerti engkau sinyal. Petrus mau. Perkara ada di mana? Menggenapi apa yang dikatakan dalam perjanjian lama? Bahwa hanya satu gembala? Ya betul, hanya satu gembala. Bagaimana dengan gembala yang ada di Protestan? Banyak mau. Gembala sidang tiap gereja ada. Sedangkan Yesus hanya pilih satu gembala untuk gembalakan para gembala yang lain. Betul, harusnya Karena satu aja mau. Kalau dalam satu orang yang menasihati. Bayangkan saudaraku, di atas kita ada di pertempuran, di perang ini. Semua 60.000 denominasi adalah gembala. Pemimpin tertinggi adalah gembala. Mau ikut komandonya siapa? Untuk perang. Satu bilang jangan, satu bilang lapis, satu bilang bom, satu bilang tahan dulu. Satu bilang pakai peluru ini, satu bilang pakai ini bambu runcing. Mau ikut yang mana, Marsa? nggak jelas mau. Engkau bayangkan di dalam sebuah kapal ada 60.000 gembala dari denominasi itu. Juru mesin dan nakodanya bingung. Mau ikut yang mana nih nasib? Putar. Ambil haluan 10 derajat ke arah timur. Satu bilang tidak kau sembarang saya ambil 50 derajat arah barat. Naikkan berapa knot. Ahli mesin juga bingung di bawah nih. Juru mesin bingung. Saya mau kasih naik berapa nih? Kecepatan 10 knot atau kasih naik berapa? Chaos mau. Kaos. Hancur. Karena banyak instruksi di banyak gembala. Oke. Sekarang ingat, di Yeskiel tadi mengatakan bahwa Fris, engkau masih di Yeskiel 34 ayat Masih, Romo. 23. Engkau lihat di situ, siapakah Daud? Ini penting sekali. Ayat 23. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan menggembalakannya, yaitu Daud hambaku. Marsa, Dia akan cukup menggembalakan. sampai di situ. Yaitu Daud. Daud itu adalah apa? Di dalam sejarah Israel. Seorang Raja. dan di dalam Lukas 1 ayat 33 maaf, langsung ke 33. Kepada Yesus diberikan apa di situ? Takhta siapa punya? Lukas 1 ayat 33. Friska, engkau siap kisah 15 ayat ke 15-16. Oke, sekarang Lukas 1 ayat 33. Kepada Yesus diberikan apa? Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Oke, lanjut. Iya, lanjut. Kata Maria kepada malaikat itu, Sudah selesai. Engkau sudah baca 32-33? oh, ayat 33 aja, Rom. 32-33. Oke, ayat 32. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya.
dan ia akan menjadi raja atas dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Di dalam kerajaannya ada yang tukang yang memiliki kunci. Wahyu 3 ayat 7. Gini, Wahyu 3 ayat 7, siapa pemilik kunci? Kunci Daud, Wahyu, kunci Daud. Ayat 7. Wahyu 3 ayat 7. Mm-mm. Oke. Dan tuliskanlah kepada malaikat gereja di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Marsa, kunci dimiliki oleh Yesus di situ. Iya, Bang. Sekarang kunci itu diberikan kepada siapa untuk buka dan tutup? Matius 16 ayat 19. Matius 16 ayat 19. Kunci Daud, Yesus pemilik kunci Daud. Sekarang Kepadamu, kunci Daud diberikan kepada siapa? Robert, engkau siap kisah Kepadamu. 16 ayat? Teman dulu, saya selesaikan dulu, saya berhenti 1 menit dulu. Jangan dulu, tahan dulu sedikit. Engkau siap kisah 16 ayat, 15 ayat ke 15-16. Baca ini. Yesus adalah pemilik kunci dalam kisah, dalam Wahyu 3 ayat 7. Biar saya elaborasi sedikit. Yang menutup dan membuka. Sekarang Yesus ini pemilik kunci Daud ini, dia berikan kunci itu kepada siapa? Matius 16 ayat 19 baru dibaca. kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apapun yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga. Dan apapun yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Dan sekarang di dalam kisah 15 ayat 15-16, gereja adalah pondok Daud yang baru. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali, dan akan kuteguhkan. Sekarang, siapa yang berdiam di pondok Daud yang baru, gereja ini? Di dalam pondok Daud yang baru ini harus ada tukang yang terima kunci, Petrus. Supaya yang di dalam perjanjian lama yang tinggal hanya orang Israel di rumah Daud itu, tetapi di dalam perjanjian baru, rumah Daud yang baru itu siapa yang tinggal? Ayat 16. Ayat 16. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali, dan akan kuteguhkan. Lanjut. Supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah, yang kusebut milikku, demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak semula. Masar, Iya, Romo. gereja adalah pondok Daud yang baru, yang bukan dihuni sejak oleh orang Israel, melainkan segala bangsa di Iya. dunia. Tetapi di rumah Daud yang baru itu, ada yang terima kunci. Yesus adalah pemilik kunci Daud, yang buka dan tutup dalam Wahyu 3 ayat 7. Dan di Matius 16 ayat 19, dia serahkan kunci itu kepada siapa? Kepada Petrus. Supaya otoritasnya ada di sana. Yesus di surga, tapi dia menyertai kita. Yang menerima kalian menerima aku, yang mendengarkan kalian mendengarkan aku. Dan yang barang siapa mendengarkan aku, dia mendengar siapa dia yang mengutus aku. Marsha, sudah bisa mengerti? Mengerti, Romo. Makanya konsentrasi, karena kalau gagal konsentrasi, hilang dia punya arahnya kemana. Oke. Makanya saya tidak bisa menjawab pertanyaan ya dan tidak seperti Edi Stevie. Ya, iya,
Tidak, iya tidak. Memang saya anak SD, anak TK untuk jawab ya tidak, ya tidak. Buat apa belajar lama-lama untuk belajar untuk jawab ya tidak? Belajar ya dan tidak, jawab itu hanya untuk anak TK. Oke, Masar sudah mengerti dari hierarki sampai dengan kepausan. Kita belum Sudah bongkar mengerti, Romo. semua. Saya belum bongkar semua primasi Petrus, oke? Masih banyak ayatnya, hanya karena engkau tanya sedikit bagaimana kenapa paus itu ada dalam bukan hanya dalam gereja tapi dalam kitab suci, oke? Baik, mengerti Romo. Terima kasih Romo. Oke, belajar baik-baik, belajar. Saya juga masih belajar. Kita ini adalah murid yang diutus. Jadi saya tidak guru, saya bukan seorang guru ya teman-teman, harus lihat itu. Karena Yesus mengutus muridnya untuk mengajar. Jadi status kemuridan akan selalu murid yang selalu belajar. Yesus tidak mengutus para guru. Yesus mengutus muridnya. Di dalam Lukas 10, Yesus mengutus 70 murid. Di dalam di dalam Markus 3 ayat 13 sampai 15 dia mengutus para rasulnya. Mengutus murid rasul untuk mengajar. Jadi, tapi engkau selalu akan jadi murid yang selalu terbuka untuk menerima pengajaran. Ini penting sekali, oke? Karena itu teman-teman para pewarta Katolik dimanapun berada, di kitab suci, di TikTok, di mana saja, belajar terus. Jangan pernah sampai kepada apa? Jangan sampai kepada apa? Kesombongan akademis, oke? Tolong jangan sampai kita jatuh di dalam kesombongan akademis. Selalu belajar, tapi juga belajar berbagi. Ingat bahwa mujizat terjadi ketika orang cedok airnya, tahu-tahu sudah jadi anggur. Artinya ketika dikeluarkan dari tempayan itu dan diberikan kepada orang lain. 5 roti dan 2 ikan ketika orang muda itu memberikannya kepada tangannya Yesus. Jadi mujizat itu terjadi ketika engkau mampu memberikan dirimu. Mampu memberikan bagian yang ada padamu supaya orang lain mengerti. Tolong ini ya teman-teman, jangan lupa itu. Jangan menutup dirimu di dalam pengetahuan untuk dirimu sendiri tanpa engkau harus. Saya minta satu hal itu. Jadilah Katolik yang bisa mampu membagi dirinya. Oke, terima kasih teman-teman. Kita lagi 15 menit. Ada lagi di sini tadi. Halo? Yang lain? Kak Anders Big Boss Andres, malam Kak. Halo, Ada mau selamat bertanya malam. Kak? Iya, silahkan. Halo. Sebelumnya, perkenalkan saya Andre dari Bajawa, Kabupaten Ngadu. Oke, jadi Berjawa mana? di Bukua, samping Karmel. Itu Obay leh. Iya, Romo, betul. Kau baru berdele. Di depan Bay. Di lorong atas, lorong atas. Lorong hotel kena ya? Bay. Tidak lorong atas, lorong Om Karel Maku. Mau kena, oke. Saya berarti ke arah Kartinis. Sekali, Bay. Tidak, ke arah gua, lorong ini mau ke gua. Lorong ke arah gua. Molo. Oke. Molo. Iya, iya. Saya pikir engkau yang bagian bawah leh. Di bagian bawah yang Pater Sisko Dose itu. Kau bawah itu. Baik, mereka yang lorong yang jalan potong ke bawah tuh. Iya, kami lorong atas. Saya selalu di ini Silvia mereka di depan Karmel itu. Oh, iya. Yang bengkel, engkau tahu tuh di situ mereka di situ. Iya, tahu. Di Silvia mereka di situ di dia keluarga ada yang di dekat Kartini karena bengkel karena ya. Oke. Silakan. Jadi Romo ini bukan saya mau menjelaskan tentang apa, tapi tentang pribadi saya. Memang saya kaum awam yang belum memahami sedalam-dalamnya tentang kitab suci, tapi entah kenapa kan saya kan biasa ada viti-viti itu kan
orang bilang kan saya kan mirip Yesus. Itu bahasanya orang. Saya kan memang tampil apa adanya, bukan saya ingin meniru-niru, tidak, tapi dalam benak saya itu ketika saya live atau membuat satu video-video itu kan banyak pertanyaan dari entah dari Kristen kah, dari Muslim atau dari mana itu, dari agama lain, mengatakan bahwa Bang, tidak boleh seperti itu, tidak boleh sama-samakan, tidak boleh cosplay. Tadi saya mau minta arahan dari Romo, apakah itu diperbolehkan atau tidak, atau mungkin ada larangan dari kitab suci, biar saya bisa memahami begitu. Saya belum mengerti betul. Maksudnya engkau menamakan diri Kristus atau bagaimana? Bukan, maksud saya itu saya punya ciri fisik itu, ciri fisik. Kalau kau punya ciri fisik seperti itu bagaimana? Tetapi di sini penting sekali. Paulus bilang milikilah pikiran dan perasaan Kristus. Miliki itu di dalam, bantu dulu, Filipi 3 ayat 5. 2 ayat 5. Coba 3 2 ayat ke 15 ya. Bantu dulu. Filipi, sudah Filipi? Sudah, Romo. 2 ayat 5. Ya, 2 ayat 5. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Milikilah pikiran dan perasaan Kristus. Paulus bilang itu. Oh, 1 Korintus. Friska 1 Korintus. Bantu dulu ya. Saya izin on cam ya, Bapak Romo. Oh, tidak apa, santai saja. 1 Korintus 2 ayat 16. 1 Korintus 2 ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Paulus bilang, milikilah pikiran Kristus. Milikilah perasaan Kristus. Kalau memang kau punya fisik seperti itu, saya mau bilang apa? Tapi Paulus lebih ke sana bilang, milikilah pikiran dan perasaan Kristus punya. Tidak ada masalah. Tapi begini Romo, jadi sebenarnya sudah dari sebelum saya kenal Romo Cafe sudah mau 3 minggu, ya, sudah mau 3 minggu. Saya tuh pingin sekali mau naik. Kira-kira apakah saya salah atau bagaimana? Sudah melanggar. Kau tidak salah lah. Sampai memiliki perasaan Kristus juga tidak salah. Bagaimana kau bilang kau salah lagi di sini? Coba teman-teman lihat, kami orang Bejawa ini. Kami orang Bejawa pemuka nih. Bagaimana yang taruh supaya orang Bejawa pemuka nih? Kalian lihat orang Bejawa pemuka nih. Begitu. Sampai Paulus bilang, milikilah perasaan dan pikiran Kristus. Bayangkan sampai lebih kepada yang intim daripada yang fisik. Yaitu miliki perasaan dan pikiran Kristus. Baca kembali tadi, Friska. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Kembali ke Filipi 2 ayat 5. Ya, baik, dia sekalian teman-teman lihat dia sedikit, oke? Tidak. Okay. Filipi 2 ayat 5. Milikilah perasaan Kristus. Miliki ya pikiran Kristus. Lebih jauh daripada yang fisik. Iya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Milikilah pikiran dan perasaan Kristus. Lebih jauh dari yang fisik. Ini penting sekali. Kau miliki semuanya itu. Miliki semuanya itu. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Iya. Tapi semoga engkau punya hidup seperti Kristus juga ya. Pikirannya seperti Kristus punya ya. Para kau lebih rajin nalo na baingele. Diusahakan. Kita tidak sempurna. Baiklah kau milik, sebenarnya orang bilang kau wajah seperti Kristus, tapi pikiran Pak seperti Kristus, perasaan Pak seperti Kristus, yang itu tidak bisa leh. Terus baingele, saya ingin tahu juga Romo Cafe sekarang ini ada bertugas di mana, biar
saya juga bisa tahu. Saya di Kolombia. Saya punya teman-teman dong situ, Ayu mereka, Mertin mereka yang biasa urus OMK, MBC semua itu. Nah, Siap. berarti engkau punya angkatan berapa ya? Angkatan berapa, Le? Saya dari Soa Romo, saya dari Soa, cuman Soa. istri orang sini. Soal Tureja, apa ya? Apa yang soal yang saya teman Di kelas tuh? Garuda. Engkau di Mengaruda. Saya punya teman kelas tapi di mana ya? Dia pernah mantan kepala desa, Le, Alphonse Longa, tapi di mana dia nih? Alphonse Longa. Nah, dia dulu mantan ini kepala desa di lupa lagi, di bagian Soa. Berarti ngeri ya, engkau orang Soa tapi nikah dengan orang Jawa. Ya, kita dongon Begitulah kamu dong kami yang orang pantai ini, kami yang agak nagih keo nih, kami yang kami masuk, kami keluar. Iya. Nah, Tidak apa-apa. maksudnya begini, engkau orang bilang mirip Kristus tapi kau punya pikiran yang perasaan harus Kristus punya, Le. Amin. Jadi jangan engkau bilang saya punya pikiran Kristus, kau hanya bilang kalau itu Kristus mengubah air jadi anggur 600 liter, jadi kau minum terus 600 liter. Baiklah. Tidak bisa. Tidak terlalu berlebihan itu. Gitu, tapi pikiran Yesus mengubah air jadi anggur. Seperti itu. Jangan sampai teman-teman bilang, kau duduk dulu supaya engkau macam Yesus, kau ubah air jadi anggur lagi. Bahaya sini nih. Itu sudah di luar. Saya cuma tanyakan itu. Ya. Fisik, Paulus bilang apa? Milikilah perasaan dan pikiran Kristus punya. Oke? Tapi ada yang bilang salibkan dia nih. Di bawah ini. Saya terbiasa pikul salib, Romo. Waktu jalan salib aku selalu dipakai. Tidak, maksudnya kita punya salib hidup keseharian itu. Itu. Yesus bilang, barang siapa ingin menjadi muridku harus menyangkal dirinya, pikul salibnya dan ikutilah aku. Oke? Ya. Begitu. Jadi, terima kasih. Yo, engkau bernama siapa? Seile. Nama Andre. Andre. Oke, sesuai dengan di situ. Andre, molo. Baik. Engkau mengasihi, engkau punya istri baik-baik, oke. Siap. Itu lebih rendah hati. Kerendahan hati adalah cermin potret dari jiwamu, oke. Foto dari kau punya jiwa itu di kerendahan hati, oke. Amin. Baik. Molo. Semangat, Joe. Siap. Nanti kita nalo di situ, kita duduk di situ, molo. Amin. Terima kasih banyak. Oke, siapa yang di sini yang terakhir? Tidak ada lagi toh? Saya tutup sudah. Supaya kalau kasih naik lagi nanti saya tidak berhenti untuk omong, nanti lapar lagi. Ada yang pertanyaan emergensi di bawah tidak? Teman-teman yang panti asuhan, saya biasanya buka setiap 15 hari untuk panti asuhan. Jadi barusan tadi malam untuk 4 panti asuhan. Jadi nanti teman-teman yang panti asuhan yang lain nanti hitunglah 2 minggu lagi, oke? Oh ya, Winda, kembali engkau manfaatkan 6 menit nih. Iya Romo, masih ada satu lagi Romo yang jadi pertanyaan saya butuh sudut pandang dari Romo. Yes, sudah. Melanjutkan Saya tidak bisa ngomong bahasa Jawa, kalau tidak saya jelaskan dalam bahasa Jawa. Oh baik Romo, melanjutkan yang dituntut untuk benar-benar hidup berbuah saat teduh dan selalu bertanya dengan Roh Kudus seperti itu Romo. Waktu itu di tempat saya itu tidak semua ya Romo, hanya beberapa orang aja itu seakan-akan itu bisa mengetahui tentang dosa-dosa kita. Contoh waktu itu ya Romo ya, saya yang paling teringat itu ada 2 kasus yang langsung mengenai di saya. Yang pertama saat itu saya punya pacar dan saya didatangi oleh seseorang pemimpin yang saya cuma tahu namanya tapi saya tidak kenal. Dia langsung mendatangi ke kos saya waktu itu dan saya dibilang dia bukan jodohmu dan kamu tidak kudus pacaran sama dia. Tuhan itu sedih lihat kamu. Saya waktu itu kaget karena standar di gereja saya waktu itu pacaran itu hanya boleh pegangan tangan. Tidak boleh yang lain lebih dari itu, Romo. Kalau lebih dari itu sudah dibilang tidak kudus dan harus putus, apalagi bukan satu gereja seperti itu, Romo.
Nah, saya waktu itu dengan polosnya saya merasa itu suara Tuhan sehingga saya percaya. Yang kedua adalah waktu itu saya sempat masuk di divisi pendoa di gereja saya. Saya sedang mendoakan doa puasa buat teman saya yang sering kesurupan. Jam 3 pagi itu saya merasa saya didatangi ya Romo. Saya tidak tahu itu benar atau tidak. Tapi tiba-tiba pagi-pagi itu pemimpin saya ini ngechat saya. Dia bilang, saya tadi pagi jam 3 itu tidak tahu kenapa dibanguni Roh Kudus. Suruh doainin kamu jam 3. Nah, karena hal-hal seperti itu menjadi saya sangat percaya sekali sama gereja saya dulu. Dan benar-benar saya seperti ya ini tempat saya yang tepat kayak gitu Romo. Dan saya rasa yang mengalami ini bukan hanya sekedar saya aja. Saya rasa banyak juga yang mengalami yang Oke. saya rasakan juga. Nah, Sudah mengerti. semakin saya masuk di Katolik, saya jadi bertanya-tanya sendiri Romo. Karena di Katolik ini kita saya mulai sudah belajar mengerti. harus logika seperti itu Romo. Romo, Oke. pandangan Romo seperti apa ya ini? Saya jujur bingung Romo. Oke, penting sekali. 1 Yohanes, Friska engkau 1 Yohanes 4 ayat 1. 1 Yohanes 4 ayat 1. Jangan dulu baca. Robert siap Matius 24 ayat 23. Oke. Oke, Mo. 1 Yohanes 4 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Oke, sekarang pekerjaan nabi palsu. Matius 24 ayat 23. Friska engkau siapkan Kisah 8 ayat 18. Oke Robert, sekarang ingat bahwa bedakan roh, discernment atau pembedaan roh. Harus analisa roh ini dari mana. Apakah dari Allah punya atau dari nabi-nabi palsu? Kalau roh itu dari nabi-nabi palsu, maka di sini akan dijelaskan oleh Matius. Oke. Matius 24 ayat 23. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Lanjut. Oke. Sampai 25. Oke, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu Tahan dulu. akan... Sebab Mesias palsu dan siapa Binda? Nabi-nabi palsu. Sekarang mereka buat apa? Lanjut. akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Winda, Iya Romo. kalau itu adalah Roh Kudus yang omong dengan engkau masih di sana. Lalu engkau keluar bagaimana engkau keluar yang di tempatnya ada Roh Kudus? Sekarang engkau harus tahu bagaimana proses pemberian Roh Kudus. Kisah 8 ayat 18. Kisah 8 ayat 18. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya. Tahan dulu dah. Pemberian Roh Kudus melalui apa, Binda? Rasul-rasul yang menumpangkan tangannya. Lanjut. Ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, Aduh sinyalnya. Bantu Robert. Bantu Robert. Sinyalnya Iya, Mo. bantu. Sinyalnya Friska. Ya, Kisah sinyalku 8. juga lagi. Lagi reload. Sorry.
Ah, sinyalnya terpental itu. Sinyal juga sini saya bantu di sini. Kisah 8:18. Winda, engkau dengar suara saya? Iya, dengar Romo. Ketika Simon Mago ya, bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka, serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku ke atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Pemberian Roh Kudus melalui penumpangan tangannya siapa? Rasul-rasul Romo. Sekarang kita buat pembandingnya. Kita buat pembandingnya di ayat-ayat selanjutnya. Sekarang ayat 14. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, karena di ayat 10 mereka dibaptis oleh siapa? Ini penting sekali ya teman-teman. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah, terkenal sebagai kuasa yang punya kuasa yang besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama mereka takjub dengan perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang orang-orang Samaria, mereka percaya kepada Filipus, tadi kepada Simon Mago, sekarang kepada Filipus yang memberitakan Injil Kerajaan Allah. Filipus itu siapa, Winda? Dia diakon. Di bab 6, dia diakon. Dia bukan rasul. Dia tidak bisa memberikan sakramen krisma. Ayat 12. Tetapi sekarang mereka yang percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil Kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberikan diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Mereka dibaptis oleh siapa orang Samaria? Winda. Orang Samaria dibaptis oleh siapa? Halo? Aduh, gagal semua punya sinyal saya atau gimana nih? Sinyalnya putus-putus Romo. Sinyalnya saya atau gimana ya? Robert, saya tidak tahu. Kamen. Romo jelas. Sinyal di sini, sinyal Romo jelas. Winda, saya mau makan sinyal. Winda, Sinyal saya Romo punya jelas, dulu. sinyal Romo jelas. Sinyal kami, Mas. Ini mulai jelas Romo, mulai terdengar Romo. Winda, orang-orang Samaria dibaptis oleh siapa? Oleh Filipus. Filipus itu siapa? Rasul atau diakon? Diakon Romo. Diakon, karena itu dia tidak bisa menumpangkan Tangannya. Oke, makanya ayat 14. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke Samaria. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, Yesus. Kemudian, keduanya, yaitu pentangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon Mago melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka. Winda, engkau sudah mengerti? Engkau jangan Ya, main paham, bilang, Romo. saya berlutut Roh Kudus masuk, Ya, saya paham Romo. Karena itu harus bedakan roh yang mana. Sebab roh nabi palsu punya bisa buat mujizat. Di dalam Matius tadi akan tiba waktunya. Kalau ada yang mengatakan masih di sana, masih di sini, jangan ikut mereka. Sebab akan muncul Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Mereka membuat mujizat, mereka ini. Yesus bilang, jangan ikut mereka, saya sudah mengatakannya. Maka perlu dikatakan pembedaan roh. Winda, kalau seandainya engkau bilang itu Roh Kudus, maka engkau tidak akan jadi Katolik Januari. Engkau tetap Iya, bisa. benar Romo.
Iya. Karena sampai ingat apa yang dikatakan Friska atau Robert 2 Korintus 11 ayat 12. Banyak yang menyamar jadi rasul, tapi sebenarnya mereka adalah rasul palsu. Susah ya sinyal kalian, saya cari deh. 2 Korintus 11 ayat 12. 12. Ya. Tetapi apa yang kulakukan akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan, guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dimegahkan. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang, yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Winda, engkau dengar? Iya, Romo. Iya, dengar Romo. Jelas Romo. Iya, Romo. Berarti tidak semua yang mengatakan Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan surga. Kita baca kembali Matius 7 ayat 21. Tidak semua yang mengatakan kami berbuat mujizat, kami bernubuat, mereka adalah siapa? Matius 7 ayat 21. 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. 22. Mereka juga bilang, Pada hari terakhir, ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? kata Yesus 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Mereka ini siapa? Friska siap kembali 1 Yohanes 4 ayat 1. Mereka ini siapa? Turun ke ayat 15, Robert. Ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Karena itu 1 Yohanes 4 ayat 1 mengingatkan kita, hati-hati, jangan sampai roh yang bisik kepada kita itu roh nabi palsu punya. 1 Yohanes 4 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Linda, sudah bisa mengerti? Iya, Romo. Pertanyaan selama ini sudah terjawab, Romo. Sampai jumpa. Sudah jelas, Romo. Thank you ya, Romo Cafe dan teman-teman semuanya. Oke. Sama Kak Berjuang Winda. ya Winda, kita sama-sama berjalan, berjuang. Terima kasih untuk Frater Friska, Robert, untuk Winda. Terima kasih. Terima kasih Romo. Terima kasih, saya istirahat dulu. Tuhan memberkati dan menambah terhadap Roh Kudus. Amin. Minta maaf teman-teman yang ada di list untuk naik. Minta maaf sekali, oke? So, sudah jam 12 lewat mau makan siang. Tidak enak kadang dia lonceng di bawah Romo. Ada 3 Romo, kadang mereka lonceng, saya masih di atas nih. Oke, terima kasih. Yup, mantap.